Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ningsi dengan NPM 212221104. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konsep manajemen pendidik dan tenaga pendidik yang diampu oleh Bapak Yusrianto Sola MPD. Di sini kami kelompok 3 yang disusun oleh Dian Mariana dengan NPM 088 sebagai pemateri 1, Hurul Anam dengan NPM 083 dengan pemateri kedua, Zinul Akbar dengan NPM 084 dengan pemateri ketiga, Rizky Ningsi dengan NPM 094 sebagai pemateri keempat, dan terakhir Fadilatus Solihah dengan NPM 077 dengan pemateri terakhir. Di sini saya pemateri ke-1, manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Itu maksudnya seorang pendidik merupakan suatu tenaga kerja yang profesional atau bisa dibilang figur, karena bertugas merencanakan dan melaksanakan suatu proses pembelajaran di dalam pembelajaran tersebut. Seorang pendidik harus bisa memberikan bimbingan pengarahan kepada peserta didiknya. Jenis-jenis pendidik dan pendidik. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya. Tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3. Pembeda tersebut itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis pendidik dan pendidikan. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, tenaga struktural, yang kedua tenaga fungsional, dan yang ketiga tenaga teknis pendidikan. Nah, pada tenaga struktural di sini adalah tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan-jabatan eksekutif umum seperti kepala sekolah, yang mana kepala sekolah itu bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang kedua di sini adalah tenaga fungsional. Jadi tenaga fungsional di sini merupakan tenaga yang kependudukannya ini menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang melaksanakan atau mengendalikan suatu keahlian di dalam akademik. Dan yang ketiga di sini adalah tenaga teknis kependidikan. Jadi tenaga teknis kependidikan di sini merupakan tenaga yang kependidikan yang dalam pelaksanaannya atau tanggung jawabnya ini lebih dituntut kecapakan teknis operasional atau teknis administrasi. Jadi tenaga teknis di sini juga menjadi peran penting dalam suatu pendidikan. Karena administrasi yang bagus itu akan menjadi lembaga itu akan lebih bagus. Tenaga pendidik dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pengajar. Pengajar di sini maksudnya yaitu secara profesional bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan. Pengajar tidak hanya dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan pengajar ini sebagai pendidik, mungkin begitu, seperti contoh guru. Selanjutnya yang kedua yaitu pembimbing. Pembimbing adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang khas, yaitu tertuju pada orang-orang yang bermasalah secara psikologi,
rohaniah atau sosial. Seperti contoh guru BK, bimbingan konseling. Dan yang ketiga yaitu supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan di sini adalah personel yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dari pembimbing dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat yaitu tenaga administrator. Tenaga administrator yaitu merupakan suatu personel yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Personel ini yang memiliki wawasan pendidikan yang luas dan mempunyai kemampuan administrasi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Nah, di sini seorang pemimpin atau leader. Nah, di dalam organisasi kan pastinya seorang pemimpin itu memiliki suatu tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua itu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Nah, seumpamanya karyawan itu melakukan suatu semacam kesulitan ataupun kegagalan dalam bekerja. Nah, di situ seorang pemimpin itu harus bisa memperbaiki ataupun mengarahkan. Yang ketiga, mengembangkan sistem tenaga kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Maksudnya di sini tuh suatu perusahaan atau suatu organisasi di dalam organisasi tersebut harus mempunyai suasana atau kondisi yang harmonis. Tidak ada suatu kecenderungan atau kegagalan dalam melakukan suatu pekerjaannya. Seperti itu. Hadiah. Selesai. Selamat jam selamat. Iya, koyo. Meratin kamera no. Iya. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang komponen manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Nah, manajemen personalia mencakup 7 komponen. Akan tetapi 7 komponen ini dilaksanakan secara urut, tertib, dan berkesinambungan, sehingga harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai adalah kegiatan yang menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Yang kedua yaitu rekrutmen pegawai. Nah, rekrutmen pegawai adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai. Pegawai sebagai manusia memerlukan pembinaan dan pengembangan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya, termasuk dalam tugasnya. Pembinaan di sini disarankan untuk dapat melakukan pekerjaan. Baik pembinaan di sini disarankan untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugasnya sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Nah, sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada perkembangan karir para pegawai.
lebih berorientasi pada perkembangan karir para pegawai. Nah, contohnya seperti manajer memfasilitasi pegawai agar bisa mencapai jabatan yang berstatus lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu penilaian tenaga kependidikan atau pegawai. Nah, eh, baik, penilaian tenaga kependidikan atau pegawai di sini merupakan suatu proses organisasi dalam menilai unjuk kerja pegawainya. Nah, tujuannya dilakukan penilaian unjuk kerja secara umum adalah memberikan feedback kepada pegawai dan upaya memperbaiki tampilan kerja dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi. Mungkin cukup penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.